Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Tadi sudah terputus ya. Oke, sekarang saya tunjukkan yang lebih contoh yang lebih detail lagi. Jadi tahapan bagaimana kita membuat histogram. Jadi kan ceritanya tadi sudah kita capture ya. Misalkan ini orang sama seperti tadi, cuman ini beda orang aja. Di sini dibagi menjadi 88 tadi ya. 88 semua ini 8 kali 8 ya. Kotak ini 8 kali 8. Jadi isinya anggap aja 8 kali 8 pixel. Semuanya 8 kali 8 pixel. Nah, ini misalkan 8 kali 8 pixel ya. Ini juga 8 kali 8 pixel. Ini sudah dihitung misalkan hasil gradien magnitudenya dengan contoh yang lebih sedikit lah biar nggak bingung. Nanti biar kita bisa tahu kok kenapa bisa menjadi sebuah histogram seperti ini ya. Kenapa kok bisa menjadi histogram seperti ini. Nah, ini misalkan didapatkan ini magnitudenya, ini directionnya atau orientasinya ya, arahnya atau derajatnya ya. Derajatnya. Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana sih ceritanya kok panjangnya seperti ini gitu ya. Misalkan kita lihat di sini 58 di sini adalah magnitudenya, kemudian sudutnya adalah gradien direksinya adalah 30. Maka kalau kita lihat dia 30 ini dia di antara 20 sama 40. Nah, sehingga nanti nilainya di sini dia akan mengarah ke 20 sama ke 40 di sini. Nah, kedua di sini ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat teman-teman. Ini kan sudutnya 30. 30 ini kan di antara di sini ya. Jadi misalkan tadi caranya kalau pas tengah-tengah gini sebenarnya bisa langsung dihitung kan. Berarti kan di tengah-tengahnya. Berarti 58 di sini bisa langsung kita bagi 2. Bagi 2 itu gimana sih contohnya ceritanya ya. Ya, awalnya kan kalau yang di sini ya. Ini 30 dikurangi dengan 20 ya. Nah, dibagi dengan ini jaraknya masing-masing di sini 20. Nah, ini kan 10 per 20 ya. Ya sama seperti ini tadi ya. Nah, ini tadi ya. Ini kan yang sini 36 min 20, ini 40 min 36. Yang sini 40 min 36. Nah, contohnya sama seperti itu. Jadi kalau 30 kan di sini. Di tengah-tengahnya ya. Sudut sorry. Jadi 30 kan di tengah-tengahnya di sini ya. Nah, untuk yang di sini satunya lagi 40 min 30. Nah, sehingga 40 min 30 dibagi 20. Nah, hasilnya kan setengah-setengah. Kemudian setengah dikalikan dengan magnitudenya. Jadi setengah dikali 58. Jadi kita di sini 29 ya. 29 di sini dapat, kemudian di sini juga dapat 29 karena pas tengah-tengah. Jadi magnitudenya dibagi 2, 29 29. Kemudian misalkan di sini contohnya lagi pada area di sini, misalkan di sini magnitudenya 60, dia pada sudut 20. Nah, kalau pas seperti ini pada sudut 20 berarti tidak dibagi lagi. Enggak dibagi ke berapa bagian. Langsung nilainya di sini yang dimasukkan di sini 60. Langsung dimasukkan 60 ya. Kemudian pada posisi ini juga sama ya. Ini pada posisi ini magnitudenya 60 pada sudut 40 derajat. Nah, berarti pada 40 derajat di sini ada magnitud 60, ini juga pas ya. Pas di 40, maka di sini juga sama, langsung dimasukkan, tidak dibagi lagi. Nah, 60.
Ini pada area sini pada sudut 30 derajat ya. Ini 30 derajat lagi. Tadi kan 30 derajat. Ini juga 30 derajat. Tetap berarti dia masuk di antara di sini. Berarti dia akan dibagi lagi juga. Berarti setengah-setengah. Kalau 30 derajat kan di antara 20 sama 40. Berarti 20 juga dapat setengah. Pada area 40 juga dapat setengahnya juga. Sama seperti ini tadi cara menghitungnya ya. Karena ini kan sudutnya sama ya. Jadi kalau sudutnya sama, dia pasti pembagiannya sama. Maka di sini magnitudenya 60. Maka setengah-setengah juga ya. Berarti setengah dari 60 ya 30. Nah, sini 30. Di sini juga 30. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau pas 25 di sini contohnya. Nah, ini kan 25 di antara 20 dan 40 juga. Cuman dia lebih dekat ke 25 dibandingkan 40. Nah, caranya gimana kalau yang 25? Jadi ya kalau yang 25 berarti pada area yang 20 di sini kan dia lebih dekat ya. Berarti 25 dikurangi dengan 20. Nah, dibagi dengan 20. Sedangkan pada yang 40 di sini berarti 40 dikurangi 20. Nah, 5 dibagi dengan 20. Nah, ini kan 5 per 20. 5 per 20 kan hasilnya seperempat ya. Seperempat hasilnya yang di sini. Kalau yang 40 per 25 di sini berarti 15 per 20 berarti 3 per 4. Ya, di sini 3 per 4. Nah, berarti 60 ini masuk ke sini, masuk ke area 20 ini seperempat. Sedangkan masuk ke yang di 43 per 4. Oh, kebalik ya. Yang ini kebalik untuk yang ini, yang di sini untuk yang di sini sebelah sini. Karena lebih dekat kan ya. Jadi yang lebih dekat itu dapat porsi yang lebih besar. Jadi karena 25 itu lebih dekat dengan 20, yang 3 per 4 di sini untuk porsinya di sini ya. Untuk porsi yang 20, 3 per 4 berarti 3 per 4 kali 60. 3 per 4 kali 60 berarti 60. Berarti coret-coret 15 ya. 15 kali 3 45 berarti di sini. Nah, 45. Nah, seperempatnya di sini 15. Nah, seperti itu. Nah, kemudian semuanya ya, ini semuanya dihitung seperti itu terus kemudian dijumlahkan hasilnya. Nah, dijumlahkan totalnya ini membentuk histogram magnitudenya di sini ya. Nah, totalnya itu membentuk di sini ya. Semakin besar ini dijumlahkan 29 tambah 60 tambah 30 tambah 45. Kalau di sini semua bagian ya berarti ada 8 kali 8 ya. 8 kali 8 berarti ya 64 di sini. Misalkan ada 64 perhitungan seperti ini, itu jumlahkan semuanya ya. Nah, hasilnya membentuk histogram seperti ini. Nah, ini yang namanya proses membuat histogram. Nah, 0, 20, 40 ini ya arah-arahnya seperti ini lah. Misalkan di sini 0, ini 20, ini 40, 60 gitu ya. Dan seterusnya ya. Arah-arah bentuk itunya. Oke, begitu cara membuat proses histogram. Berikutnya kita akan bahas tentang normalisasi.